Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya, kita bertemu lagi di hari ini yang tentunya dengan mapel pemrograman berorientasi objek. Saya berharap adik-adikku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar, meskipun hanya lewat video ini kita bisa bertatap muka. Oke, kita langsung saja ke kompetensi dasar hari ini yang akan dipelajari, masih dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu 3.1 memahami konsep pemrograman berorientasi objek, dan 4.1 mempresentasikan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang saya harapkan setelah adik-adikku sekalian mempelajari materi ini, saya berharap Anda semua bisa menjelaskan pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, bisa mengemukakan objek dan karakteristiknya dan menjabarkan bahasa pemrograman Java serta membuat konsep PBO dalam bentuk slide. Nah, di tujuan yang pertama dan kedua ini alhamdulillah sudah kita capai di pertemuan kemarin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus pada tujuan yang ketiga, yaitu menjabarkan bahasa pemrograman Java. Jadi intinya materi pada hari ini adalah mengenal bahasa pemrograman Java. Oke ya, kita lanjut ke materi. Yang pertama yaitu mengenal Java. Apa itu Java? Nah, Java itu bukan binatang buas ya, dan juga bukan makanan ringan. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Jadi Java adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Oke, kemudian bahasa ini juga mengadopsi bahasa C dan C++. Bahasa C dan C++ kan sudah didapat di kelas 10 kan? Nah, di kelas 11 ini kamu naik tingkat lagi, akan mempelajari bahasa yang namanya bahasa Java. Kemudian bahasa Java ini sintaksnya itu sederhana. Oke, kita lanjut. Itu saja ya tentang bahasa Java. Kemudian yang kedua yaitu fase pemrograman Java. Nah, di fase ini terdapat 5 tahap ya dalam proses pembuatan program di bahasa pemrograman Java. Yang pertama ada yang namanya fase editing. Nah, di fase ini kita akan membuat kode program. Kemudian kode program itu dibuat di dalam text editor. Nah, di saat kita membuat kode program, kode ini akan disimpan dengan format .java. Jadi itu fase pertama. Oke, yang kedua yaitu fase compiling. Ini merupakan fase kompilasi setelah kita membuat atau menuliskan kode program di fase editing. Nah, di fase ini apa yang sudah kita buat di fase editing ini akan diteruskan penyimpanannya ke dalam disk sehingga dapat menghasilkan file yang berformat .class. Oke, jadi kalau di fase editing kita mendapatkan file .java, setelah di-compiling maka akan mendapatkan format file .class. Oke ya, yang selanjutnya di fase ketiga yaitu fase loading, yaitu fase saat kelas loader membaca file .class yang berisi byte kode dari disk dan meletakkannya di memori. Jadi ini fase transisi antara dari disk ke memori. Jadi prosesnya ya dari perpindahan byte kode tadi dari disk ke memori, atau disebut dengan fase loading, pemrosesan. Oke, yang selanjutnya yaitu fase verifying.
fase ini merupakan fase saat bytecode verifier mengkonfirmasi bahwa semua bytecode sah dan tidak melanggar batasan keamanan Java. Jadi di fase ini bytecode yang dikirim dari disk ke memori akan diverifikasi apakah bytekodenya sah atau tidak. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu fase executing. Itu sebuah fase di mana interpreter membaca bytecode dan menerjemahkannya menjadi bahasa yang dipahami oleh komputer. Oke, kita lanjut. Nah, inilah gambar fase yang tadi dijelaskan ya. Kalau tadi dijelaskan secara deskriptif, nah sekarang kamu bisa lihat di dalam gambar. Seperti inilah proses perjalanan dari bahasa atau dari kode yang kita masukkan, kemudian bisa diinterpreter oleh komputer. Oke, kita lanjut ke tahap 3, yaitu pengertian JDK, JRE, dan IDE. Nah, JDK, JRE, dan IDE ini sudah masuk di penginstalan ya, karena kita tidak saling bertatap muka, maka penginstalan saya skip, tapi saya akan jelaskan apa itu JDK, JRE, dan IDE yang akan kita install. Oke ya, kita lanjut. Jadi JDK itu adalah Java Development Kit, yaitu merupakan perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ya ini JDK, perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan kompilasi dari kode Java, kemudian menerjemahkannya ke dalam bytecode untuk dijalankan oleh JRE. Jadi JDK ini adalah perangkat lunak. Dia adalah bisa mengkompilasi kode Java ke dalam bytecode. Yang berikut adalah JRE atau Java Runtime Environment. Itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan program atau aplikasi berbasis Java. Yang ketiga yaitu IDE atau Integrated Development Environment. Nah, IDE ini adalah perangkat lunak juga ya. Dia digunakan untuk membangun suatu program atau sebuah aplikasi. Nah, IDE yang digunakan di Java yang akan kita gunakan nanti dalam praktikum nanti, itu saya menggunakan NetBeans. Nah, NetBeans ini merupakan sebuah IDE yang berbasis Java dari Sun Microsystem yang berjalan di atas Swing. Nah, apa itu Swing? Swing merupakan sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop. Nah, karena kita akan melakukan pembuatan program dalam berbasis desktop, maka kita akan menggunakan text editor atau IDE bernama NetBeans. Oke, yang berikut kita sampai di program sederhana Java. Oke, sekarang kita akan praktikkan program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi kita menggunakan IDE atau Integrated Development Environment yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa IDE ini bisa digunakan untuk text editor ketika kita akan menuliskan sebuah program. Di sini kita akan menggunakan text editor yang bernama NetBeans. Ini ya, ini NetBeans-nya. Ini akan kita buka. Ya, saya klik. Nah, ini adalah tampilan awal dari NetBeans, di mana di NetBeans ini kita akan menuliskan kode program. Kita akan memulai atau akan membuat program sederhana, yaitu dengan cara klik file, ini ya, file ini. Klik file, kemudian new project. Kita akan membuat sebuah project baru. Nah, ini dipastikan dia Java. Kemudian di sini Java application. Kemudian kita next. Nah, setelah di next, kita isi nama project. Kita isikan nama project dengan nama
belajar Java. Kita klik finish. Ya, ini proses untuk membuat project ya. Jadi sekarang sudah terbentuk atau sudah berhasil kita buat project yang bernama belajar Java. Nah, di project belajar Java ini kita akan membuat kelas, yaitu dengan perintah klik kanan pada project, kemudian kita new, kemudian kita pilih Java class, klik OK. Kemudian kita beri nama belajar PBO. Ini pokoknya belajar Java. Jadi kelas belajar PBO ada di dalam Pocket belajar Java. Oke. Ya, jadi setelah kita membuat project bernama belajar Java, sekarang kan sudah terbentuk Pocket belajar Java. Kemudian ada kelas belajar PBO. Nah, setelah ada kelas belajar PBO, kita memasukkan perintah ini, perintah sederhana, yaitu untuk menampilkan teks yang bernama Hello Java. Kita langsung running ya, dengan menekan icon ini dan project. Kita lihat hasilnya ya. Jadi hasil yang tampil adalah Hello Java. Ini ya, sesuai yang tertulis di sini, di dalam tanda kutip bertuliskan Hello Java, maka setelah di running aplikasi ini akan menampilkan, program ini akan menampilkan Hello Java. Oke ya, jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Coba kalau misalkan kita akan menampilkan nama kita, misal saya mau menampilkan nama saya, Rahma. Kita running kembali, kita lihat apa hasilnya, tetap Rahma. Oke ya. Hasilnya adalah Rahma, karena di dalam tanda kutip kita sudah ganti menjadi Rahma. Jadi sistem outprint line ini adalah untuk menampilkan apa yang ada kita tulis di dalam tanda kutip. Oke, jadi seperti itu ya untuk program sederhana hari ini. Semoga kalian paham dan bisa mempraktikannya di kesempatan, jika ada kesempatan ya, kalau misalkan kita suka luring atau misal ada yang punya laptop di rumah, bisa langsung mempraktikkan. Oke ya, jadi saya rasa cukup untuk pengenalan listing program atau program sederhana di bahasa pemrograman Java. Setelah panjang lebar kita membahas tentang Java, tentunya di akhir pembelajaran seperti biasa, untuk memaksimalkan pembelajaran saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya gampang, yaitu menuliskan sejarah singkat tentang bahasa pemrograman Java. Jadi minimal sejarah itu terima kasih ya atas segala atensinya. Sedikit saja ya. Cukup sampai di sini pertemuan hari ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.